Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dari pengertiannya, materi dakwah, dan sekarang kita akan belajar tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan kesulitan dan tantangan. Sebabnya atau penyebabnya mendapat tantangan yaitu keberatan dengan ajaran menyembah Allah. Jadi kaum kafir Quraisy keberatan dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka pun keberatan dengan ajaran adanya hari kiamat. Yang ketiga, takut tersaingi pengaruh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tokoh-tokoh Mekah saat itu takut tersaingi pengaruhnya oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dari keluarga beliau juga, yaitu paman-paman Nabi juga. Dan yang keempat itu keberatan dengan adanya persamaan hak oleh bangsa-bangsawan Mekah. Jadi bangsawan Mekah keberatan dengan ajakan persamaan hak yang menjadi materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka memberikan tantangan atau mempersulit dakwah Nabi, bahkan tidak segan-segan mereka mengancam dan menyiksa, bahkan memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Bentuk tantangan yang didapat di Nabi Muhammad SAW diantaranya tawaran bergantian menyembah Tuhan yang diwakili oleh Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah ini datang kepada Nabi untuk memberikan tawaran bergantian menyembah Tuhan. Tapi tawaran ini ditolak oleh Nabi Muhammad SAW dan turun yaitu surah Al-Kafirun. Jadi sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Yang kedua, tawaran harta, tahta, dan wanita. Ya, kalau nggak salah ini oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini menawarkan harta kepada Nabi Muhammad melalui pamannya, melalui kakeknya, melalui pamannya itu Abdul Muthalib. Akan tetapi tawarannya juga ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, seandainya bulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Dan tantangan berikutnya memboikot keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi tidak boleh berinteraksi dengan penduduk Mekah, bahkan mereka diasingkan dan hidup di lembah. Dan pemboikotan ini terjadi kurang lebih selama 3 tahun. Dan tantangan selanjutnya adalah menyiksa para sahabat. Para sahabat yang mendapat siksaan terutama dari budak seperti Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun pernah mendapatkan siksaan. Beliau berdakwah, di tengah jalanan beliau dipukulin oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga beliau menderita sakit. Terus Utsman bin Affan juga sama pamannya pernah disiksa atau dipenjara di dalam kamarnya karena masuk Islam. Zubair bin Awam, Abu Fuqaihah, Habab bin Arad, Labibah, dan Suhail bin Sinan. Di antara tokoh-tokoh yang memprakarsai untuk menentang dakwah Nabi yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah paman Nabi. Nama aslinya Abu Uja bin Abdul Muthalib. Yang kedua juga Abu Jahal, sama ini juga paman Nabi. Nama aslinya Amru bin Hisham. Dan Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Uqbah bin Mukid. Nah, ini Utbah bin Mukid ini tempat
melempari kotoran atau menaruh kotoran di punggung Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Itu diantara tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah. Nah, sekarang apa keteladanan yang dapat kita ambil dari dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Yang pertama, memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka teguh pendirian, memegang prinsip ya di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dan tawakal dalam berdakwah. Mereka juga sabar dan tawakal dalam berdakwah. Yang ketiga, membalas dengan kebaikan. Jadi walaupun ya umat Islam, Nabi dan para sahabat dilakukan semena-mena, tapi mereka semua tidak membalas dengan keburukan. Bahkan ketika Fathu Mekah, Nabi mengampuni penduduk kafir Quraisy tersebut. Yang keempat itu berdoa untuk kebaikan masyarakat. Bahkan Nabi malah mendoakan ya. Nabi mendoakan kebaikan walaupun Nabi disakiti. Contohnya seperti Nabi ketika hijrah ke Thaif, beliau dilempari batu, tidak disambut, kan tetapi Nabi tidak mendoakannya dengan keburukan, bahkan Nabi mendoakan dengan kebaikan. Mungkin itu saja teman-teman video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat belajar di rumah. Untuk tugasnya, ceritakan kisah ketabahan salah satu sahabat Nabi dalam berdakwah. Jadi teman-teman mengirimkan voice note ke WA saya untuk menceritakan salah satu sahabat ya, salah satu sahabat dalam berdakwah. Batas waktunya ditunggu sampai jam 3 sore ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.